Titin, silakan. Marilah kita berdoa dan mengapa Bapa dan Ibu Sang Hidup. Allah dan Surga dan sekarang kami berada di dalam kota ini. Sekarang kami mengikuti kegiatan badan. Dengan ini akan kegiatan ini berbagi. Namun yang bisa kami puji ini dan sepanjang selama. Amin. Bapa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, itu cek kehadiran dua kelas. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Atas nama? Keterangan? Sakit. Oke, hanya satu orang yang tidak hadir ya. Ini sudah masuk musim hujan, musim ente juga banyak panen, jadi jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarang, apalagi makan buah mente itu saya lihat kamu makan terus itu ya. Itu tidak baik. Jadi usahakan jaga kesehatan, jaga pola makan supaya kita tetap sehat datang sekolah ya. Bisa ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau coba kamu punya kesiapan dulu ya, karena materi hari ini sama masih dengan pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Masih. Oke, masih ingat. Apa yang kamu belajar kemarin? Prosedur. Apa saja yang kamu belajar tentang tes prosedur? Satu-satu. Struktur. Oke, titik struktur tes prosedur. Pengertian tes prosedur. Apa lagi yang kemarin kamu dapat? Ciri-ciri. Tujuan. Unsur kebahasan. Oke, Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua definisi atau pengertian daripada tes prosedur itu sendiri. Siapa yang bisa angkat tangan, jangan rame-rame. Oke, Faustin. Teks prosedur adalah teks yang membuat laporan atau urutan dan langkah melakukan sesuatu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Halo kelas 7. Halo. Ada yang punya pendapat lain? Masa semuanya ikut dengan pendapatnya Faustin? Mungkin ada yang beda? Tidak. Oke. Jadi coba sampai Titin mengulang apa itu tes prosedur tadi? Tes prosedur adalah salah satu laporan yang memuat langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke, jadi bisa ya? Tes prosedur adalah teks yang berisi informasi di mana dia memberikan instruksi atau arahan atau langkah-langkah kepada kita untuk melakukan sesuatu. Tadi boleh dengar lagi struktur teks prosedur. Masih ingat tidak? Masih. Oke, siapa yang bisa bantu kita? Saya. Oke, Titin. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Titin. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Oke, jadi semua sepakat ya? Struktur teks prosedur itu dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Itu sudah kemarin ya, dimana kamu mengidentifikasi sebuah teks prosedur yang ada dalam buku, kalian mengidentifikasi strukturnya, sudah ya? Oke, jadi hari ini kita masih dengan teks prosedur, tetapi dengan tujuan yang berbeda ya. Yaitu bisa lihat sama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
kalian mampu mengonstruksi teks prosedur secara utuh dalam bentuk tulis dengan bahasa yang menarik dan memperhatikan struktur dan kebahasaan daripada teks prosedur itu sendiri melalui media bantuan. Media bantuan apa? Di situ ada tutorial dari video di YouTube, bisa juga infografis, bisa juga bungkusan produk atau kemasan daripada bungkusan produk seperti ini ya. Oke. Bisa paham ya tujuan hari ini? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Semua sarapan toh? Ayo. Oke. Jadi dan saudara sarapan. Terus Baim, sarapan apa tadi pagi? Makan nasi. Ada yang lain nasi? Ada yang sarapan selain nasi tadi pagi? Tidak, semua nasi. Minumnya? Faustin minum apa? Air putih. Ada yang lain selain air putih? Titik minum apa tadi pagi? Air putih saja atau ada yang lain lagi? Tidak, ada susu, teh, dan lain sebagainya. Oke. Tahu Baim alat dan bahan yang digunakan dalam memas nasi? Tahu? Oke. Alatnya apa saja? Riuk, beras, air. Oke, itu ya alat dan bahannya. Tahu cara masaknya dari beras menjadi nasi? Tahu. Tahu. Coba salah satu. Garis besarnya saja. Beras itu dicuci dulu, terus kalau pakai teflon yang lainnya pakai rice cooker berarti langsung ukur airnya. Habis itu siap menunggu saja nasi jadi. Jadi kita makan. Sudah ya? Oke. Masa tadi pagi tidak ada yang sarapan selain apa? Nasi, semua makan nasi, tidak ada yang ubi, pisang goreng, tidak ada. Tidak. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang itu ya. Misalnya dari memasak nasi tadi. Jadi alat dibutuhkan ini. Jadi kita tahu kalau yang padahal tes proses itu kamu sudah buat selama ini, sederhana yang kamu lakukan selama ini, tapi kamu tidak tahu bahwa itu yang namanya prosedur. Jadi kita mau masak, mau makan nasi itu kita harus tahu alat mana dari sampai nasi ini alat mana dibutuhkan apa saja. Nah, langkahnya bagaimana? Bisa toh? Bisa? Bisa. Nah, jadi harus sebenarnya sudah pernah buat susu? Sudah pernah buat susu minum? Sudah. Nah, langkah-langkahnya tahu? Tahu toh? Tahu tidak? Halo kelas 7. Halo. Hai. Halo. Oke, kurang semangat. Halo.
Sudah toh? Sudah lihat semuanya? Sudah. Oke. Kalau begitu, apa yang dibahas dalam video tersebut? Video yang tadi baru saya ngomong. Apa yang dibahas? Oke. Apa yang dibahas? Oke, cara membuat asbak dari bambu. Alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja tadi? Bambu kering, gergaji, pisau cutter, lem, serbuk. Itu saja? Oke, alat dan bahan itu saja. Siapa yang bisa jelaskan kepada kita garis besarnya langkah-langkah pembuatan bambu tadi menjadi asbak? Siapa yang bisa? Kelas 7. Kalau rame-rame semua bisa. Sendiri tidak bisa. Siapa yang bisa? Yang pertama buat apa? Gergaji bambu sesuai ukuran. Yang kedua? Oke, Gerald, bagaimana? Belah bambu menjadi 2 bagian. Serius? Oke, kupas kulit bambu ya, bersihkan dia punya kulit luar. Selanjutnya, oke, bambu yang kecil-kecil tadi dilem ke bambu yang masih utuh. Setelah itu, buat apa lagi? Loma? Oke, taburi serbuk di bagian bawah bambu. Berikutnya apa lagi setelah tabur serbuk? Dilem dulu ya tintinen. Oke, jadi lem dulu di atas apa? Di atas lem itu di atas serbuk tadi supaya serbuknya jangan jatuh toh. Setelah itu baru keringkan. Maka asbak siap digunakan. Oke. Coba lihat lagi yang ini. Bisa lihat? Siapa yang bisa jelaskan kepada kita apa yang dimaksud di depan gambar ini? Kelas 7. Halo. Semangat sedikit ya. Siapa yang bisa? Oke. Pausti. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara memasang barang secara online. Yang pertama, barangnya dimasukkan ke dalam kotak atau kardus. Setelah itu dikirim ke jasa pengiriman. Kemudian jasa pengirim mengirim ke pemrosesan barang. Setelah sampai di pemrosesan barang, ia meneliti nama dan alamat dari barang tersebut. Kemudian diantar ke kurir. Setelah sampai ke kurir mengantar barang tersebut ke tempat tujuan. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu kepada Pausti. Bisa ya? Bisa terima tadi toh? Oke. Jadi itu namanya apa yang kamu dijelaskan oleh Pausti tadi, itu namanya apa? Prosedur pengiriman barang secara online. Harus jelas. Jadi itu tuh prosedur pengiriman barang tapi secara online. Jadi pertama itu dia kemas barang yang kita pesan, kita dulu pesan barang, nanti mereka pakai barang dulu di dos. Setelah itu diantar ke jasa kirim sesuai dengan Pausti jelaskan tadi. Habis itu masuk ke pemrosesan barang, mulai cek nama dan alamat. Selanjutnya kurir siap mengirim barang kepada pemiliknya pesan yang tadi. Jadi kita yang dicentang itu tuh berarti kita siap terima barang. Kalian mungkin ada yang sudah pernah pesan barang secara online? Belum pernah. Oke. Mungkin kakak, bapak mama di rumah atau kamu punya tetangga, kamu lihat kalau siang-siang atau sore-sore ada tamu datang, pegang dengan dos, baru permisi, ada paket. Itu prosesnya seperti itu. Bisa toh? Bisa. Oke. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau bisa berarti sekarang Ibu mau bagi kalian dalam bentuk kelompok supaya kalian bisa menyelesaikan LKPD masih tentang seperti itu. Nanti ada video, ada infografis, ada kemasan, baru kalian mengonstruksi teks. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit.
Tiga orang saja ya. Oke. Bisa toh? Oke, perhatikan sini. Sekarang ibu bagi kalian LKPD setiap kelompok ya. Lihat dulu LKPD-nya. Lihat dulu LKPD-nya. Ada pertanyaan setelah melihat LKPD? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Paham? Baca petunjuknya. Lihat LKPD. Terus ada pertanyaan tidak? Tahu cara kerjanya? Tahu. Oke, kerjakan sudah. Kalau tidak ada pertanyaan. Ibu kasih waktu berapa menit kita kesepakatan dulu? 20. Hah? 15 ini? 15 ini? 20. Oke, kita sepakat 15 ya. Karena yang suara terbanyak 15. 20 dan satu kelompok. Jadi kita ke 15 menit. Oke, kerjakan mulai dari sekarang kalau tidak ada pertanyaan. Oke, bagaimana? Iya. Halo. Lihat LKPD, masih kamu tidak bertanya? Kamu tidak merasa bingung dengan itu LKPD? Sudah dapat medianya, maka bisa kerja? Nah, itu kan tadi bilang. Lihat LKPD, masa sudah bisa itu sudah bisa, padahal medianya tidak ada. Di situ kan bilang apa di situ yang pertama? Melalui media. Jadi media apa di situ kira-kira? Semua bilang bisa ibu, padahal media tidak ada. Berarti kita kerjakan sudah. Oke, jadi sekarang ibu bagikan medianya ya. Ada infografis, ada. Kamu punya pilih ini. Oke. Ada infografis. Jadi tentukan memangnya dalam kelompok itu mau buat apa. Ini. Oke. Tempelkan media di bagian atas toh. Nah ini ada double tip, nanti bisa tempelkan. Mana dia punya ini ibu? Bagaimana bukan? Bagi memang double tip. Hingga nanti mau tempel baru buka dia punya atasnya mana? Yang bagian tempel. Double tip satu saja jadi ibu yang ini saja. Kamu tinggal. Nanti dibuka. Mana? Supaya pemanfaatan double tip dengan baik. Kalau nanti ke kelompok nanti obat kita main. Sudah semua toh? Oke, mulai sudah 15 menit ke depan ya. Harus dalam kedua kelompok itu harus kerjasamanya dapat ya. Jangan ada yang duduk saja. Kalau kita diskusi itu berarti kita diskusi sama-sama kerja kelompok. Ibu ada penilaian bisa diskusi. Jadi tidak ada yang duduk sopan-sopan. Duduk ini harus sama-sama kerja, sama-sama buat.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Harus kerjasama ya. Ada pertanyaan, tanyanya ke ibu. Jangan tanya The teman. Bluetooth device is ready to pair. Oke. The Bluetooth device is connected successfully. Bagi tugas ya. Ini dia tugasnya. Kamu lem. Jangan kertas kalau mau tulis. Apa buku dari bawah karena LKPD tipis nanti robek. Oh, teman-teman lain yang lain sementara ini buat sana membuat kopi. Tidak ini juga. Jadi misalnya bisa kalau sumbernya itu bisa lihat di buku paket ya, contoh teks prosedur yang ada di buku paket supaya lihat teks prosedur itu dia punya bentuk seperti ini, dia punya cara tulis seperti ini susunannya seperti ini. Bisa lihat di buku paket terus bisa kalian. Bisa juga kalau ada HP bisa share di internet bisa sumbernya bisa kamu cari contoh teks prosedur yang ada di internet bisa sumbernya. Bisa juga lihat di buku paket. Jadi misalnya itu sudah rancang kamu buat juga ada pertanyaan jangan menjawab harus tahu kamu bisa angkat ingat tulis nama kelompok ya. Bisa lihat di paket bisa sumbernya bisa pakai HP kan di kamarnya. Yang pakai video, link videonya juga sudah kirim di YouTube grup di grup kelas. Kalau mau pakai video silakan ambil HP bisa nonton di situ. Tapi kalau pakai media infografis berarti pakai infografis. Tapi kalau pakai ini kemasan produk ya pakai kemasan produk Semua tidak pakai link YouTube kan? Semua pakai kemasan. Ya. Kelompok mana yang
YouTube juga tidak apa, video itu tidak apa. Intinya kamu mau kesepakatan kelompok mau itu silakan ya. Teman-teman dalam kelompok harus aktif. Harus kuasai kamu punya materi. Masuk kali ini materinya itu kita buat ini, kita cuci tangan atau kita punya itu cara membuat teh. Berarti kamu harus tahu materi kita mau bahas tentang itu. Supaya ada pertanyaan itu kamu sudah harus kuasai itu dulu. Alat bahan yang dibutuhkan apa saja, cara membuatnya, misalnya manfaat dari itu, yang produk yang kamu ambil, kekurangannya di mana, itu juga harus sudah kuasai. Teman-teman kelompok itu yang lain sementara tulis hasilnya, rancangannya atau yang kamu diskusikan, yang lain sementara lihat materi supaya kemudian ini kamu bisa. Sudah? Lagi 5 menit ya? Oke. Ya, lagi 5 menit. Sementara siapkan siapa yang moderator. Kelompok mana yang sudah? Belum? Lagi 5 menit jadi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah semua? Sudah. Posting, kelompok yang posting sudah? Sudah, Ibu.
Lanjut dulu. Ingat nanti yang dipresentasikan itu, perhatikan di sini. KKBD-nya. Yang di bagian depan KKBD ini nanti dikumpulkan dokumen. Yang dipresentasikan itu yang ada di belakang yang kamu mengonstruksi teks itu. Ini kan rancangan. Terus yang di tabel yang besar satunya di bawah sini itu nanti kamu menulis ulang tuh rancangan kamu punya menjadi teks prosedur yang utuh. Nah, itu yang kamu presentasikan. Bisa toh? Bisa. Oke. Sudah siap semua presentasi? Sudah? Sudah tentukan moderatornya? Sudah moderator dengan siapa yang mau membawa materinya? Sudah? Ini mau pilih? Harus tentukan kesepakatan siapa dulu. Bisa toh? Oke. Kalau begitu semua sudah. Sebelum kita presentasi kita speaking dulu ya. Lepaskan semua itu kita speaking dulu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Jadi kita voting saja ya. Dari semua sudah siap, langsung tiga-tiga angkat tangan. Jadi siapa yang mau duluan? Jadi kita voting saja supaya hadir. Silakan pilih salah satu. Ambil saja, jangan ragu-ragu. Oke, yang dapat nomor urut pertama kelompok 3. Yang kedua kelompok 2. Ini 3. Oke, berarti balik ya. Oke, sekarang kita siap untuk presentasi ya. Kita panggil kelompok 3 dengan tadi nomor kemudian 1 toh. Jadi kita panggil kelompok 3 untuk maju presentasi. Dipersilakan moderator. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Kami wakil kelompok mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada masyarakat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Cara membuat susu Denko saset. Agar dapat membuat susu Denko saset dengan rasa yang enak dan tekstur yang lembut, sebelum membuat susu siapkan alat dan bahan. 1 saset susu Denko, air hangat sekitar 150 ml, gelas, sendok, siapkan gelas dan tuangkan 1 bungkus susu Denko ke dalam gelas, lalu tuangkan air hangat ke dalam gelas yang berisi susu, kemudian aduk susu dan air dengan sendok hingga bubuk susu larut sepenuhnya dan tidak ada gumpalan. Setelah susu tercampur rata dan berbusa, susu siap dinikmati. Jika ingin lebih manis, bisa tambahkan sedikit gula sesuai selera. Pastikan air yang digunakan hangat, tidak terlalu panas agar susu tetap enak dan mudah terlarut. Hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Sudah hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Kesempatan selanjutnya. Kelompok 1, kelompok 2 kasih tanggapan. Kelompok 1, kelompok 2.
namanya pertanyaan. Jadi kasih mereka tanggapan berupa pernyataan kah, pertanyaan kah, atau minta masukan untuk mereka. Apresiasi juga itu juga tanggapan. Kelompok 1. Halo. Kelompok 1 kasih tanggapan dulu kan? Masa sudah di presentasi tidak ada tanggapan? Kelompok 2. Revan kasih tanggapan untuk kelompok 3. Kelompok 1 tidak ada. Oke, Faustin sudah siap. Moderator persilakan dia. Volumenya agak besar supaya teman-teman lain bisa dengar. Susu yang kita konsumsi dapat meningkatkan apa yang mempengaruhi kita ketika mengonsumsi susu berlebihan. Oke. Moderator. Boleh bisa jawab? Oke. Mengonsumsi susu berlebihan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengandung gizi yang seimbang. Oke, jadi konsumsi susu itu bagus ya, apalagi susu Denko. Ada lagi? Moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan dulu. Kita panggil kelompok 2. Dengan nomor undian tadi 2 juga toh? Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami mewakili kelompok yang menyampaikan hasil diskusi kami. Wabillahi kesempatan diberikan kepada terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Teks prosedurnya, cara mencuci tangan dengan benar agar kita bisa terhindar dari kuman dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Alat dan bahan: yang pertama sabun, yang kedua air bersih mengalir, yang ketiga handuk bersih atau tisu. Langkah-langkah: yang pertama, basuh kedua tangan di air yang mengalir. Yang kedua, ambil sabun secukupnya dan oleskan pada telapak tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang kelima, gosok kedua ibu jari tangan secara bergantian. Yang keenam, gosok kedua ujung kuku pada telapak tangan. Yang ketujuh, bilas kedua tangan di air yang mengalir. Yang kedelapan, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Dengan mencuci tangan yang baik dan benar, kita dapat menghindari berbagai penyakit, kuman, dan kotoran. Pastikan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan MCK, dan setelah menyentuh benda-benda kotor di sekitar, agar kita bisa menghindari berbagai kuman dan penyakit. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Ada. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat dari mencuci tangan yang baik dan benar? Saya menjawab pertanyaan itu. Dengan mencuci tangan yang benar dan baik, kita dapat menghindari berbagai kuman dan kotoran. Pertanyaan yang kedua, apa saja penyakit yang kita dapat ketika tidak mencuci tangan dengan baik dan benar? Yang lain bisa bantu jawab. Ini teman moderator itu bisa. Saya menjawab pertanyaan itu. Dengan tangan yang benar dan baik, kita dapat menghindari penyakit cacing, penyakit kulit, dan penyakit kulit dan saluran pernapasan. Jelas
Kelompok 1. Kelompok 1 mengantuk. Kasih tanggapan dulu kelompok 2. Oke, serius. Saya akan bertanya kepada nomor 2. Apa yang dimaksud dengan NCK? Apa yang dimaksud dengan NCK tadi kamu harus sebutkan? Saya akan menjawab pertanyaan ini. NCK adalah kamar kecil. Oke, kamar kecil. Di sini bilang apa? Toilet, WC, kamar mandi gabung jadi satu. Oke, itu yang dimaksudnya. Lanjut, moderator. Ada lagi? Kelompok 3 masih ini. Kelompok 3 ada lagi? Ada. Sabun yang digunakan sabun cair atau sabun batang. Sabun yang digunakan sabun cair atau sabun batang. Pada saat kamu lihat tadi kalau yang mau pikir aku ini harus pilih pakai sabun cair atau batang. Digunakan sabun cair. Ya, jadi kalau sebaiknya itu menggunakan sabun cair, ini bagus. Itu menurut mereka. Apakah ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Tidak. Nomor 1. Tidak. Tidak. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kurang semangat kelompok 3. Kurang selamat pagi semua masih begini. Ulang. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Rati untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke, seterusnya kan. Setiap kelompok diingat kelompok 1, 2 dengan 3 siap untuk kasih tanggapan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Cara membuat kopi saset. Membuat kopi saset nikmat dan siap disajikan. Yang pertama, siapkan 1 bungkus kopi, 1 gelas air panas, sendok, dan gula. Kemudian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu buka saset kopi dengan hati-hati. Kemudian tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Setelah itu tambahkan gula sesuai selera. Jika diinginkan, lalu tuangkan air panas ke dalam gelas. Sesudah itu aduk kopi hingga tercampur merata. Kopi nikmat pun siap disajikan. Kopi siap dinikmati. Pastikan untuk meminumnya selagi hangat agar terasa lebih nikmat. Baik, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa pengaruh ketika kita mengonsumsi kopi secara berlebihan? Bisa langsung dijawab oleh teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kristina. Pengaruh ketika kita mengonsumsi kopi berlebihan akan menyebabkan penyakit insomnia. Bisa? Apa itu penyakit insomnia? Apa itu penyakit insomnia? Insomnia adalah kondisi ketika seseorang mengalami sulit atau butuh waktu yang lebih lama untuk tidur. Jadi susah tidur kalau mengkonsumsi kopi berlebihan. Moderator, Apakah ada pertanyaan lagi? ada. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa saja manfaat dari mengonsumsi kopi? Manfaat dari mengonsumsi kopi adalah membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, dan memperbaiki suasana hati. Oke, jadi yang galau-galau bisa minum kopi. Moderator, Apakah ada pertanyaan
Kelompok 3 ada lagi? Tidak. Kelompok 2 tidak. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih ampun. Satu. Silakan duduk. Oke. Jadi untuk presentasinya kalian hari ini sudah luar biasa ya. Semua sudah bisa mengonstruksi tes prosedur dengan baik ternyata. Melalui media-media sederhana yang Ibu siapkan. Tadi banyak yang menggunakan kemasan produk karena mungkin itu kebiasaan sudah terbiasa lihat itu jadi gampang. Yang di link tidak ada yang mau masuk buka itu YouTube. Padahal itu juga sederhana, kerajinan sederhana. Jadi itu tadi yang tes prosedur Ibu sudah bilang kalian sebenarnya sudah ulang-ulang melakukan itu, tetapi karena itu kegiatan sehari-hari kita punya, Jadi pengertian tadi sudah dijelaskan teman kita yaitu arahan, instruksi, itu yang masuk dalam tes prosedur langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan sesuatu tadi. Bisa toh? Oke. Tujuannya untuk apa? Pasti memberikan kita panduan secara rinci agar kita melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan detail, sesuai dengan rinci-rinci yang sudah petunjuk yang sudah diberikan. Ciri-ciri. Tadi ada menggunakan kalimat apa saja tadi yang kamu buat? Yang kamu punya teks. Kalimat perintah. Terus ada kata kerja, ada kata konjungsi atau kata hubung, ada keterangan. Misalnya kalau kopi gunakan misalnya gulanya ada ukuran takarannya, tapi tadi hanya bilang sesuai selera toh. Terus struktur. Setelah ini tadi sesuai dengan kamu punya tidak? Atau ada yang bilang Ibu beda? Ada punya pertanyaan seperti itu? Kok yang Ibu tayangkan dengan yang kami punya beda? Padahal sama toh? Jadi strukturnya itu sama, hanya di situ tidak ditulis judul. Kalau di sini kan ada judul. Jadi yang pertama tuh harus ada judul dulu. Kita tentukan judul dulu. Setelah itu tujuannya kita sudah tahu kita mau buat cara membuat kopi. Jadi kita sudah tahu tujuannya itu apa. Setelah tentukan tujuan, kita mau ke daftar alat dan bahan. Di situ dia bilang material. Material itu sama itu alat dan bahan. Jadi kamu daftar dulu list. Oh ini bahan ini saja yang digunakan. Alat-alat ini yang diperlukan untuk kita buat kopi misalnya. Setelah kamu sudah buat daftar, kamu masuk ke langkah-langkah. Yang pertama harus ingat, kita mau buat susu misalnya. Saya sering lihat sama mama buat susu. Itu saya lihat sama mama siapkan semua dulu, ambil air panas, termos datang taruh. Terus saya punya mama ambil gelas. Karena sama mama itu pada kalau susu coklat berarti dia tidak pakai gula. Kalau susu dengan putih berarti mama pakai dengan gula. Jadi perhatikan, alat teman saya tidak sudah. Langkah pertama biasanya mama itu lihat mama robek susu, habis tuang. Jadi sudah harus ada langkah-langkah yang secara garis besar itu sudah ada dalam bayangan kamu rincikan. Setelah itu buat penegasan ulang. Itu tadi yang kamu buat. Kamu sudah lakukan tadi dengan baik. Jadi penegasan ulang atau kamu yang di sini bilang penutup itu kita simpulan atau menegaskan kembali. Misalnya ada manfaatnya kah? Jadi dengan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat dalam tes prosedur. Misalnya kalau kita mau cuci tangan tadi berarti di bawahnya mungkin manfaatnya bagian penutup itu kamu bisa sampaikan. Jika kita mencuci tangan dengan baik, maka kita terhindar dari kuman penyakit. Bisa atau penegasan ulang seperti itu atau penutup. Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Unsur kebahasaan sama, kalimat perintah, konjungsi sama semua toh? Hampir sama dengan ciri-ciri tadi. Langkah membuat. Setelah kamu lihat itu, kamu ingat kembali kamu punya langkah tadi kamu menyusun atau mengonstruksi tes prosedur itu sama tidak dengan yang di papan langkah-langkahnya? Sama. Yang pertama buat apa tadi? Buat judul. Setelah itu buat tujuan. Yang berikut membuat daftar alat dan bahan. Yang berikut
Sudah bisa ya? Sudah bisa mengkonstruksi toh? Oke, sudah bisa. Jadi betul-betul tadi langkah-langkah yang kamu buat sesuai dengan itu toh? Padahal ibu belum sampaikan langkah-langkahnya seperti ini. Tadi di awal ibu tidak sampaikan langkah-langkah buatnya toh? Ya kamu sendiri bilang tempelkan media, terus mulai di situ ibu kasih titik-titik. Kamu sendiri bisa tahu bahwa titik-titik ini berarti kita harus judul dulu. Yang pertama ini kita harus tujuan, harus alat dan bahan. Jadi sudah hebat sekali ya. Untuk tes prosedurnya untuk kamu menyusun sampai menyusun itu sudah bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk diri sendiri. Oke, sekarang ibu kita ke untuk ini kita main game dulu ya. Kita main game kuisis namanya. Jadi kamu sudah main ulang-ulang. Hari ini kita main mode kertas. Karena jaringan tidak bagus, terus kamu punya HP juga banyak yang kendala, jadi kita menggunakan mode kertas. Tahu? Tahu. Apa? Tahu. Oke. Ini Ibu Agustina Imanading. Oke. Agustina Loman. Dakus Sone. Austin. Hilarius. Mas Sandareti. Novalia. Pascalis. Clarita. Clarita tadi ini. Tadi satu izin toh? Sesuai penomoran supaya ini. Titin. Oke. Ini satu ini. Sampai belum? Oh, Sirilus. Oke. Karena itu silakan dari dokumennya yang tidak ada. Salah satu tidak ada. Jadi karena ini sudah pakai ada kode-kode penomoran di situ ya. Oke, jadi saya dibuat sesuai dengan nomor kulit kamu punya, jadi harus. Oke, sekarang tahu cara bermainnya toh? Tahu. Perhatikan dia punya jawaban ABC-nya itu. Supaya jangan asal angkat saja, tapi angkat sesuai dengan jawaban yang kamu tahu. Kita mulai. Bisa baca soal toh? Bisa. Nah, tinggal angkat sudah. Oke. Angkat supaya ibu scan. Angkat lurus, jangan miring. Oke. Bisa ngarah ke ibu. Oke. Oke. Lagi satu kayaknya segini. Oke, 11 toh? Jawab semua, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ada 2 orang yang salah, kalau tidak salah tadi ya. Apa tujuan dari menulis teks prosedur? Angkat tangan yang itu. Sudah baca apa tujuan dari teks prosedur A, B, C, D? Oke, baik. Tina. Sirilus. Sudah 7 orang menjawab, 8, 9, 10, 11 ke sini.
Sudah bisa angkat? Lihat baik-baik ya jawaban sudah. Jangan lihat teman punya, dia kan kau angkat sesuai dengan kau punya. Yang kau paham, angkat. Jangan lihat teman di sana balik ke sini, engkau juga saya balik saya punya dulu. Ola, Revan bisa ke sini. Oke. Oke. Sudah 11? Oke, sudah. Pertanyaan selanjutnya, masih ada yang salah itu Bisa lihat tuh, kenapa penting menggunakan bahasa yang jelas dalam teks prosedur? Alasannya apa? Oke, angkat tangan yang sudah ditemukan jawaban, bisa angkat kertasnya. Oke. Oke. Oke, sudah 11 orang yang menjawab. 1 yang salah. Sudah baca tuh? Sudah bisa angkat? Kalau sudah baca soalnya. Angkat tinggi supaya bisa ingat. Serius belum? Kalau belum menemukan jawaban jangan dulu angkat juga, tidak apa-apa. Revan. Serius sudah. Yang sudah turunkan. Jangan mengganggu. Yang sudah turunkan. Yang sudah scan bisa turunkan. Oke. Selesai. Bisa lihat toh? Bisa? Bisa ya? Oke. Jadi gampang toh ternyata? Gampang tidak? Gampang tidak 80% ya? Bisa lihat di situ. Lihat itu. Player itu nomor ya? Punya nomor. Lihat nomor mainan. Layar 8 dengan semua. Yang salah itu mulai dari layar 7, 1, 6, 9, 2. Ada yang salah, yang layar 2. Agustina Loman. Toh Agustina toh layar 2. Oke. Bisa toh? Bisa. Ternyata senang tidak? Senang. Gampang tuh tes prosedur ini. Karena itu hal yang kita buat selama ini. Oke. Halo. Hai. Sudah semua? Itu bisa dikumpulkan. Karena masih bisa pakai lagi ini aduan aja jangan ini. Nah ini masih bisa pakai lagi. Nanti pembelajaran selanjutnya kita masih bisa pakai ini lembaran ya. Jadi bukan sekali pakai, ini masih bisa pakai. Jadi kumpulkan dulu. Oke, sudah semua. Ibu ada kirim link di WA group lagi tuh. Itu materi teks prosedur ya. Mulai dari yang pertemuan kemarin dengan hari ini itu. Jadi itu ibu ada kirim itu. Kalian bisa belajar materinya itu secara mandiri di rumah ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, jadi materi kita untuk teks prosedur itu sampai di situ. Tapi sekarang kita ice breaking dulu. Saya lihat tidak semangat. Namun atau pakai duduk saja, tadi sudah ini jadi duduk. Oke, kalau duduk berarti kita bermain ice breaking jika maka. Tetapi clue-nya dari ibu. Kelompok tadi buat kopi. Kelompok ini tadi buat apa? Mencuci tangan. Kelompok ini tadi buat minum. Jadi di saat dia bilang jika, pikirkan kata yang berkaitan dengan kopi. Misalnya dia bilang maka, berarti pikirkan kata yang berkaitan kopi. Ini apa? Cuci tangan tapi diawali dengan kata maka ya. Ini juga sama. Jika kalimatnya dari kata jika dulu tapi berkaitan dengan kamu punya media yang tadi kamu gunakan ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba dulu. Jika Susudenko, jika
Jika nanti variasi kalimatnya sedikit. Jika saya berhenti minum kopi, maka saya akan terus minum susu. maka saya akan terus minum susu. Jika maka oke. Bisa toh? Bisa. Nah, jadi jika dan maka kan bisa kaitkan. Maksudnya ibu tuh supaya kamu menambah kamu kosakata karena kamu tuh susah sekali di situ. Jadi jangan pilih dong, oh dia bicara jika ini pasti harus nyambung dengan dia. Tidak perlu nyambung dari kata itu. Intinya kau bisa buat kalimat dari kata maka. Bisa toh? Kau bisa buat kalimat itu sendiri dari kata jika dengan kau punya materi tadi. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke. Sebelum saya mengakhiri ini, saya mau tanya lagi dulu. Dan sampai sebentar kalau pulang bingung-bingung lagi, masih ada yang belum paham, kita sama-sama lihat lagi dulu. Masih ada yang loman. Nah, karena tadi kesalahan terbanyak masih di loman ya, bukan kita mau intimidasi dia, tetapi mungkin ada yang belum paham bisa tanya memang supaya ibu bisa jelaskan atau teman-teman yang bisa bantu jelaskan. Loman tidak paham bagaimana gimana nya? Baim harus bisa bertanya. Baim, kamu susah sekali bertanya, padahal nanti di saat kita mau uji pengetahuan kembali yang sudah didapat masih belum ini. Jadi coba mau tanya. Ada yang belum paham tadi, mumpung masih ini supaya jangan mumpung nanti kita sudah masuk materi baru, nanti akhirnya kamu bilang ini sudah materi baru karena saya belum mengerti di teks prosedur. Bisa paham? Jadi harus tuntas dulu itu teks prosedur supaya pertemuan berikut kita melangkah itu kita sudah enjoy. Oke, Titin minta simpul kembali tentang materi teks prosedur. Tadi mungkin terlalu cepat penjelasannya. Ada yang lain lagi supaya ibu satu kali jelaskan? Tidak, semua tidak nih. Padahal semua mau bertanya tapi takut apa? Oke, tidak bisa. Oke, kalau begitu ibu sampulkan ulang ya. Jadi teks prosedur itu teks yang memberikan instruksi atau arahan atau langkah-langkah untuk kita melakukan sesuatu. Tujuannya itu ya pasti kita lihat teksnya kita bisa ikuti langkah-langkah itu. Tujuan itu memberi kita acuan, Terus dia punya unsur kebahasan yang biasanya dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan kalimat perintah, saran, misalnya sebaiknya minum kopi selagi masih hangat, misalnya ada kata saran dan lain sebagainya. Bisa toh? Bisa. Terus strukturnya itu ada judul, mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Terus Revan, kenapa begitu? Perhatikan di sini. Terus itu strukturnya, langkah-langkah membuat teks prosedur tadi kamu sudah lalui itu. Yang pertama kita buat apa tadi? Menentukan judul. Terus membuat tujuan. Yang berikutnya lagi kita alat dan bahan. Terus menyusun langkah-langkah yang selanjutnya sempurnakan dengan kesimpulan. Contoh? Oke. Jadi sudah bisa paham lagi toh? Sudah. Oke. Sekarang kita refleksi dulu. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Bukan refleksi yang sudah kemarin-kemarin. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Bisa baca toh di depan? Masing-masing bisa menulis refleksinya di sini. Mau pakai dengan nama tidak apa-apa, tidak pakai nama tidak apa-apa. Langsung jawab Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini yang sekarang Yang kedua, apa materi yang dipelajari? Apakah materi yang dipelajari hari ini dapat kamu pahami atau tidak? Yang ketiga, bagian mana proses pembelajaran
dari awal tadi aku masuk sampai dengan sekarang, bagian mana yang paling berkesan menurut kamu? Terus kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Misalnya tadi ditanya bilang, apa belum paham tanya lagi, tapi malu bertanya, tulis saja di situ. Kesulitan apa dalam pembelajaran tadi yang saya alami kesulitannya? Tulis saja di situ, Revan. Ada berpoin tidak, Revan? Tidak ada, nanti kami punya dulu, Alas pakai ini, tulis alas karena ini kan tipis, Jadi tulis kalau ada alas, nanti kamu ketan itu robek. Silakan tempel refleksi kalian di depan, tulisan refleksi itu di situ. Oke, satu-satu maju bisa tempelkan, tempel rapi-rapi bisa toh. Oke. Oke, masing-masing kelompok yang ketua kelompoknya bisa atau perwakilan bisa kumpulkan kembali LKPD-nya. Yang lain duduk, yang bertugas namanya. Oke, tidak apa-apa, tidak ada nama, jangan malu. Itu kamu punya refleksi hari ini tentang pembelajaran. Tidak ada nama, nanti itu juga mau tulis nama juga tidak apa-apa, tidak tulis nama. Semua sudah, siapa yang dulu? Sudah? Oke. Jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Tetapi Ibu kasih tugas, ada tugas rumah. Jadi Ibu sudah kirim link materinya di WA group. Jadi pulang baca-baca secara mandiri, Jadi supaya menambah kamu punya pengetahuan lagi tentang teks prosedur. Terus Ibu ada kasih tugas rumah. Titin, Marsanda, siapa lagi? Karita bisa perhatikan di sini. Mana, Jadi perhatikan di sini Ibu udah jelaskan. Masih ini konsentrasi di sini dulu, Tentang waktunya kita bermain atau speaking ada waktunya. Jangan dulu lakukan hal-hal seperti itu, Oke, perhatikan di sini Ibu ada kasih penugasan atau tugas rumah, Tugas rumah ini nanti dikumpulkan minggu depan, Oke, jadi itu kamu membuat teks prosedur secara mandiri. Teks prosedur secara mandiri. Jadi temanya bebas membuat apa saja, Terus untuk pertemuan kita minggu depan itu kita belajar tentang surat dinas dan surat pribadi. Jadi pulang baca-baca materi tentang itu atau cari-cari. Pegang ini kebiasaan yang kamu punya, pegang ini tuh. Lihat, ketik di situ di Google surat dinas dan surat pribadi. Supaya baca-baca memang di saat pertemuan itu kalian bisa bertanya, bawa masalah dari saat datang. Ibu saya menemukan ini, saya baca, saya bilang mengerti di sini. Supaya sekali-sekali itu kamu yang bawa masalah, kasih itu supaya ibu selesaikan kalau masalah yang tidak tahu dari rumah itu, Jangan datang akhirnya kita tanya ada pertanyaan, tidak ada, sudah mengerti sudah. Akhirnya kan lanjut, padahal sudah di saat ujian atau kita tes masih ada yang salah menjawab, Jadi harus berani berubah, keluar dari zona nyaman, Terbiasakan kalau apa ibu kirim link materi baca-baca,
Evan, Gera, bagaimana? Surat dinas dengan surat pribadi. Jadi pulang baca-baca materi tentang surat dinas dan surat pribadi. Bisa ya? Terus tugas rumah tadi, masih ingat toh sudah? Tugas rumah buat apa? Prosedur. Oke, masing-masing toh, bukan kelompok. Hari ini kamu sudah bisa buat dalam bentuk kelompok, berarti pulang sudah bisa, sudah ada pengalaman buat tes prosedur. Bisa toh? Bisa. Oke. Ada pertanyaan sebelum ibu menutup? Tidak ada. Soal tugas? Tugas rumah? Ada pertanyaan? Tentang buat tes prosedur ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kalau pulang mengalami kesulitan apapun itu di rumah, bisa lewat WA grup. Ini sudah ngomongin ulang-ulang. Oh, kalau mau di WA grup bertanya berarti bisa japri pribadi toh chat di ibu, soal tugas-tugas ataukah apapun itu yang kamu tidak mengerti. Bisa ya? Oke, sekarang pelajaran kita pada pagi sudah selesai. Ibu minta satu orang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Gera? Bisa? Oke. Kita dipersilakan berdiri untuk berdoa. Tunggu Gera semua belum siap. Di sini masih jam kami sudah berjalan. Oke. Marilah kita berdoa dengan Bapa. Bapa dalam Allah dan suka dan syukur kami atas kehadiranmu karena Engkau telah menyuruh kami ada tadi bersih dan selamat. Sekarang kami pulang dan mohon bimbinglah kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun yang tulis katakan puji dan sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa Amin. Selamat siang semuanya. Sudah lupa semua kan salah sapa? Selamat siang semuanya Oke. Hati-hati istirahat sudah. Menyimpan atur ruangan